Jagal. Jadi, dalam film dokumenter ini menceritakan tentang pembantaian dan kekerasan dalam menumpas para PKI tahun 1965. Film ini justru orang-orang percaya dan menggiring opini bahwa NU dan TNI terlibat dalam genosida PKI ini. Jadi, apakah benar kisahnya sesederhana itu? Ini kita akan membahas konflik antara NU dan juga PKI menggunakan teori sosial serta membahas narasi di balik film Jagal. Yuk, tonton sampai akhir. Untuk memahami konflik antara NU dan PKI ini, kita harus balik ke masa setelah kemerdekaan tahun 1948, di mana PKI waktu itu melakukan pemberontakan di Madiun. Walaupun pemberontakannya gagal, tahun 1950 PKI bangkit kembali melalui organisasinya yaitu BTI, Barisan Tani Indonesia, Gerwani, dan juga Pemuda Rakyat. Dan dari sinilah PKI tumbuh menjadi partai yang besar. Dan dari partai ini mereka mengusung revolusi agraria, di mana dari sini timbullah konflik-konflik seperti pematokan secara sembarangan oleh PKI, padahal tanah tersebut telah resmi milik warga, ataupun mematok tanah-tanah milik wakaf dan tanah-tanah para kiai. Perebutan tanah itu banyak warga yang ditindas, dibunuh, bahkan para kiai juga banyak yang dibantai. Sayangnya, catatan sejarah tidak banyak yang membahas itu. Kejadian pembantaian kiai ini benar-benar terjadi, terutama di Jawa Timur, khususnya di Jombang. Banyak kiai-kiai ini terbunuh dan dibantai secara massal. Dalam buku putih Benturan NU PKI tahun 1945 sampai 1965 karya Abdul Muin DS dijelaskan secara detail sekali. Hal inilah yang membuat hubungan akar rumput NU dan PKI ini menjadi memanas. Karena hal-hal yang dilakukan PKI tadi, dan diam-diam hal ini mengakibatkan dendam bagi NU. Masih semakin manas pada tahun 1965, di mana dalam hal ini militer menuduh para PKI sebagai dalang pembunuhan jenderal-jenderal. Di desa-desa, warga NU yang selama ini ditekan PKI merasa ini waktunya balas dendam. Mereka membantu para tentara untuk memburu para PKI dan simpatisannya, karena mereka merasa dendam lama belum terbalaskan dengan hukum dan rekonsiliasi. Disebut sejarah sebagai spiral kekerasan. Konflik melahirkan balas dendam, dan balas dendam melahirkan konflik baru. Sekarang kita lihat dari konflik sosial. Menurut Lois Kasser, konflik itu normal di masyarakat. Jadi karena perebutan, pengaruh, kepentingan, dan juga kekuasaan. Konflik tidak terkelola, maka akan terjadi kekerasan. Randolph menambahkan bahwa konflik terjadi karena kelompok dominan dan kelompok yang menentang dominasi. NU dan PKI menentang dominasi agama di desa. NU tetap bertahan dalam jaringan pesantren dan juga kiai. Ini meledak dan menjadi konflik fisik. Di pembantaian PKI tahun 1965 bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi karena puncak dendam yang terjadi selama bertahun-tahun. Hal ini memang membuka sejarah. Oppenheimer ingin warga Indonesia melihat kekejaman tahun 1965 lewat kacamata Algojo. Film ini hanya melihat satu sisi. Ini PKI hanya digambarkan sebagai korban, padahal pihak PKI juga melakukan kekerasan sebelum tahun 1965. Ini seling hilang dalam narasi internasional dan luar negeri yang bersimpati kepada PKI. Akan tetapi mereka tidak melihat bahwa sebelum-sebelumnya PKI ini pernah melakukan teror kepada warga NU dan juga warga-warga sekitar yang tidak sejalan dengan visi misi PKI. Sebagai warga sejarah harusnya melihat dari dua sisi, dari sisi pelaku, korban, maupun akarnya, bukan hanya sekedar film dramatis. Melalui teori konflik ini, kita jadi paham bahwa spiral konflik itu berbahaya. Korban bisa jadi pelaku, dan pelaku bisa menjadi korban sejarah berikutnya. Apa sejarah itu harus adil? Nah,
konflik NU dan juga PKI bukan hanya sekedar gagal dan siapa korban. Soal dendam sosial, konflik ideologi, perebutan kekuasaan, dan gagalnya negara dalam mendamaikan rakyat. Gagal hanya satu potongan sejarah. Kita baca sejarah dari banyak sumber tanpa fanatisme, jadikan masa lalu untuk damai hari ini.